Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Sesepuh GPI Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Penasehat GPI, Ibu Hajah Tati Wasiatun Burhan bersama Ibu Hajah Lutfia Malik, pengurus GPI Daerah Istimewa Yogyakarta, para anggota baru, hadirin hadirat rahimakumullah. Yang pertama dan utama, kami memanjatkan puja puji rasa syukur kehadirat Ilahi Robbi dengan ridhonya, dengan rahmat, dengan hidayah, dengan inayahnya. Pada pagi hari ini keluarga besar GPI Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan acara merayakan Tahun Baru Hijriah 1444, memperingati juga Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77 sekaligus dengan Khatmil Quran yang sudah 30 kali kita baca berdasarkan kesepakatan dari para sesepuh, para penasehat untuk dilaksanakan Khatmil Quran. Semuanya tepat karena rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keikhlasan panjenengan semua. Allahumma amin jazakumullah. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan sekarang ini. Dan terima kasih kepada semuanya yang telah menyediakan waktunya, meluangkan waktu, niat, hati, perasaan, dan jiwa raganya untuk berpartisipasi aktif dalam acara ini. Mudah-mudahan menjadi amal solih panjenengan semuanya. Allahumma amin jazakumullah ahsanal jaza. GPI itu singkatan Gabungan Pengajian Ibu-Ibu Se-Daerah Istimewa Yogyakarta. GPI ini lahir tanggal 10 Desember 1988. Pemerakarsanya awalnya, pencetusnya Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ dengan Ibu Hajah Perempuan Nasional Indonesia sekaligus mubalighah yang punya pondok pesantren besar di Jakarta, Ibu Tuti Alawiyah. Beliau berdua ini sering sekali ke Yogyakarta untuk nguri-nguri ngopeni dakwanya. Ketemu dengan para tokoh Yogyakarta, salah satunya adalah Bapak Mariono, suami daripada Ibu Mariono yang menjadi ketua umum GPI pada saat itu. Kemudian Ibu Gandhi. Dengan adanya Bapak Zainuddin MZ ini sering berkunjung ke Jogja dan menginap transit di rumah beliau, Bapak Mariono dan Ibu Mariono ini. Di rumah beliau bersama ditemani dengan sahabat-sahabat, termasuk salah satunya Kepala Rumah Tangga Keraton. Jadi orang yang dekat sekali dengan Sri Sultan Hamengkubuwono bersama Bu Ratu Hemas. Dengan seringnya silaturahmi ini muncul ide-ide cemerlang, menyarankan dibuat komunitas pengajian.
di wilayah DIY ini. Kemudian direspon oleh para ulama-ulama DIY pada saat itu, tokohnya Bapak Kiai Haji Nardi Sahuri, ada Bapak Saiful Mujab, ada Pak Malik Madani, ada Bapak mungkin Pak Fadlan waktu itu ya, Pak Fadlan sebagai tokoh antara tokoh NU dan tokoh Muhammadiyah Sedaerah Istimewa Yogyakarta. Masya Allah. Sesepuh-sesepuh ini terus musyawarah. Dari musyawarah terus ini terhimpunlah pengajian-pengajian dari satu majelis taklim ke majelis taklim yang lain, sehingga berjumlah ada 42 majelis taklim. Sehingga ada ide lagi bergabunglah dengan pusat Jakarta. Kalau sudah banyak ini bergabung saja dengan Jakarta. Tapi pertimbangannya Bapak Nardi Sahuri bersama tokoh-tokoh yang ada di sini sudah mandiri saja. Kalau nanti berhubungan dengan pusat itu akan ada kendala. Akhirnya mandirilah, berkibarlah GPI, yaitu pada tanggal tersebut. Kemudian salah satu pendapat daripada Pak Zainuddin MZ ini justru membuat ide yang lebih kuat lagi. Yang diprioritaskan itu adalah dibuat sesuatu yang lebih mengikat dan lebih kuat. Apa? Jadi kalau bermalam Pak Zainuddin MZ itu bermalam di rumah Bapak Mariono sambil mengkonsep tentang tata tertib. Pencetus tata tertib ini bukan orang sembarangan. Tokoh dan ulama nasional sejuta umat yang membuat tata tertib. Sehingga dibuat tata tertib sampai berjalan mulai tahun 1988 berjalan dengan tertib oleh Ibu Mariono. Kemudian karena beberapa situasi dan kondisi usia, kesehatan, maka dibentuklah pengurus yang mengganti adalah Ibu Haja Tati Wasiatul Burhan. Mohon untuk berdiri. Pada tahun itulah dibuat tata tertib yang sudah menjadi referensi perjalanan perjuangan GPI sampai tahun 2020 yang diruusi atau dipandegani oleh beliau Ibu Haja Tati Wasiatul Burhan. Berlangsungnya waktu ke waktu ada regenerasi. Kemudian membuatlah musyawarah tahun 2021 itu kita bergerak untuk mengadakan peremajaan pengurus, dan pada saat 2021 itu diganti kepengurusan, tapi ya tidak semua total, yaitu ketua umumnya yang dari Bu Mariono ke Bu Tati Burhan, saya yang diamanati oleh para sesepuh, bini sepuh atau yang kesepuhannya GPI ini. Mudah-mudahan saya minta doanya bisa amanah menjalankan tugas ini. Mari kita semuanya berdoa. Al-Fatihah. Alhamdulillah, setelah disusun jadi tatib, kemudian ada ide cemerlang lagi. Kalau tatib ini sudah sepertinya sangat terbatas, kurang sempurna. Akhirnya disempurnakan oleh pengurus baru tahun 2021 ini, yaitu dengan sudah layak disempurnakan menjadi ADART. Jadi periode kepengurusan baru tahun 2020-2025 ini bersama-sama kita sempurnakan. Ada 2 panduan, tadi ADART dengan data pengurus yang ada sekarang, sama ada PIN, Bu. Jadi PIN ini merupakan tanda identitas. Kalau nanti masuk ke GPI itu pakai PIN. Jadi orang nggak usah tanya PIN apa ini, GPI.
Kalau bisa ke Jakarta kemana-mana dipakai. Ini sebagai syiar bahwa di Yogyakarta ada gabungan pengajian ibu-ibu se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Mohon nanti hanya mengganti percetakan saja. Kemudian program-program yang kita lakukan tadi sudah disinggung. Kegiatannya yaitu satu yang awalnya itu adalah pengajian di Keraton Kilen. Karena faktor pandemi kita sudah berusaha ngadep ke Ratu Hemas. Ratu Hemas masih belum berani untuk membuka kegiatan di Keraton Kilen. Sehingga kita punya inisiatif bermohon kepada Ketua PDHI untuk pinjam tempat bersama kantor sekretariatnya. Ini kalau bukan anugerah dari Allah SWT, kita tidak bisa duduk dengan tenang membawa bendera merah putih dengan gemebiar seperti ini. Ini semuanya karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kantor PDHI, kita bisa diberi keluasan untuk menempati setiap kegiatan GPI sementara. Nah, untuk mengisi kekosongan pandemi kita upayakan yaitu dengan kegiatan-kegiatan yang sudah eksis ya, tadarus Al-Quran dan Big Banjus yang sekarang kami itu. Jadi nanti bagi pengurus yang lama itu sudah 30 juz ini. Nah nanti kalau kita punya ide-ide cemerlang lagi bagi anggota yang baru sebagai anggota GPI, itu akan dibentuk lagi kelompok lagi, nanti mengisi list yang juz 1 dimulai bareng-bareng. Nanti akan dimulai kapan? Mohon nanti kepada seksi pendidikan bersama sekretaris rembuk dulu enaknya gimana. Nanti akan kita komunikasikan, kita informasikan melalui WA. Kemudian di samping itu ada ngaji bareng setiap Jumat pagi jam 6 pada datang ngaji bareng ikut kajian di PDHI. Karena itu komitmen kita. Di samping kita sudah dipinjemi kantor sarana prasarana di sini, kita ikut mendukung program PDHI. Ada kajian setiap Jumat pagi jam 6 sampai jam 7. Kemudian jam 7 sampai jam 9 itu kita ngaji bareng, tadarus bareng di sekretariat. Yang ketiga, kita mendatangi majelis taklim seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Nah ini Nun Sewu berdasarkan hasil pleno. 2 kali kita plenokan bahwa melihat kuantitas jumlah majelis taklim se-Daerah Istimewa Yogyakarta yang asalnya 42, dengan surutnya ada beberapa faktor yang menyebabkan surut. Ada yang ketuanya sudah sepuh, ada yang majelis taklimnya bubar, ada yang hijrah ke daerah-daerah lain, sehingga yang tadinya 42 menjadi 22, kelangan separuh. Kemudian dari penasihat-penasihat ini, para sesepuh ini kita ajak rembuk, kita buat target 5 kabupaten ini ada yang sudah bergabung di GPI ini. Jadi namanya GPI Kabupaten Sleman sama DIY Yogyakarta, kota Jogja ya Bu Erlin ya, kota Yogyakarta. Kita itu koyo orang valid jeng, nggak valid ya. Akhirnya kita buat sevalid mungkin sesuai dengan data dan realita. Akhirnya kita ini ada wajah-wajah baru, nanti saya akan perkenalkan untuk berdiri ketika kami panggil. Ya dengan momentum ini mudah-mudahan dapat memotivasi untuk terus bangkit dan meningkatkan kualitas diri dalam beramal, meningkatkan iman, Islam dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ibu-ibu yang lama yang baru ditoto niatnya ya, bahwa kita ini adalah tempat mengaji Bu, tidak ada tempat ngerumpi Bu, tidak ada tempat ngerumpi, tempatnya hanya tempat mengaji, menggugah kesadaran, menambah ilmu dan pengalaman dalam mengembangkan kemampuan yang diberikan oleh Allah di berbagai aspek. Itu
tujuan kita untuk memperingati ada 3 peringatan HUT RI yang ke-77, peringatan tahun baru Hijriah, ditambah lagi dengan khatmil Quran. Insya Allah ini adalah ide dari Ibu Penasehat. Insya Allah setiap berapa kali kita khatam akan kita khatami seperti ini. Dengan dibarengkan ada event-event atau momentum yang sangat urgent ya, yang sangat penting. Ini sekedar ulasan tentang histori GPI dan ideologinya ya, ideologinya jelas Al-Quran, hadis dan Undang-Undang Dasar 1945. Akan kami kenalkan yang kemarin ini sudah sepakat paling tidak bisa mencakup beberapa kabupaten. Peminat menjadi GPI ini gebrakannya luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Dibatasi paling tidak 10, ternyata sini 12 Bu hasilnya. Nanti yang hadir setiap kegiatan di sini ketua dan wakil ada 2 orang. Gantian Bu ya, diganti. Umpamanya ini jamaah, alhamdulillah jamaah yang dibantu, jamaah ini insya Allah sudah kenal dengan saya semua ya. Alhamdulillah ya. Yang pertama nanti berdiri saja ya Bu ya. Majelis Taklim Perjaba. Perjaba itu apa Bu? Persaudaraan Janda Bantul. Jadi yang ngaji itu janda-janda ini. Bu Yuli ya nih. Ada 2 Bu, provinsi. Ada provinsi, ada Bantul. Ya gitu. MT Ibu-ibu Masjid Nurul Hujat. Ini yang ditokai oleh Bu Mario, Bu Mario. Terima kasih. Majelis Taklim Masjid Al-Aqrab. Wajahnya baru, semuanya baru. MT Arjo Sakinah. Ini Arjo Sakinah ini Arab dan Jawa. Majelis Taklim Baitul Muhtadin. Ibu Murni dan Bu Suryo, ya. Baitul Muhtadin itu Jalan Magelang KM 5 ya Bu? 5,6. Oke. Yang 6, Majelis Taklim Tahul, ya. Miftahul Jannah itu hanya kuncinya surga. Ini tulis cuma Tahul, sorry ya. Ini dalamnya di Jambusari, ya. Beliau ini orang-orang luar biasa juga semuanya. Ya. Nomor 7, Majelis Taklim Khairun Nisa Rabu Paing. Ini Khairun Nisa ini, ya, Budul Kasih. Ini ada 15 masjid jadi 1 Bu. Alhamdulillah, terima kasih. Majelis Taklim Ibu-ibu Istiqomah. Nah, ini dari kota. Ya, matur nuwun Mbak Hasna. 9, Majelis Taklim Wanita Islam Panda Bantul. Hadir. Ya, oh ya, wanita Islam. Makanya kok ada sekawan tadi ya. Ya, alhamdulillah. Majelis Taklim Perjaba Ahad Kliwon Ngebel. Oh, tadi 4 loh Bu. Ada yang ini ya. Ya matur nuwun. Majelis Taklim Perjaba Pondok. Oh, ada berapa ini perjabanya? Pandak Bantul. Yang 12 Majelis Taklim Pasar Tiban Karangkajen. Ya, saya serahkan sama Mbak Yuli. Iya, Mbak Yuli ya. Ya, besok lagi. Demikian ta'aruf dengan anggota baru Majelis Taklim. Semoga semuanya bersama kita bisa dan dengan istiqomah. Kita niat semuanya minta ridho Allah Subhanahu wa taala. Atas sambutan ini kurang lebihnya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.